Ini pakan alternatif judulnya teman-teman, untuk lebih menghemat biaya uang keluar, dan jelas tumbuh kembang ayam juga sangat pesat. Waktu 3 bulan mereka sudah sampai 1 kilo 3 on, 1 kilo 2 on. Kalau yang jantan nanti bisa sampai 1 kilo 4 on teman-teman. Oke. Oke teman-teman, yuk kita ke bawah, kita ambil batang pisangnya untuk bagaimana penerapannya kepada ayam kampung ini. Karena ini batang pisang teman-teman, itu pakan alternatif, tetapi 50% kita menggunakan batang pisang ini. Batang pisang seperti apa? Saya akan jelaskan nanti di bawah sambil kita ambil teman-teman menggunakan parang panjang ini. Dan ini di waktu sore hari, kisaran mereka harus makan ya. Ini sudah jam 5 sore, sebentar lagi kita akan berikan makan, tetapi terlebih dahulu, sekali-sekali saya akan buatkan video bagaimana saya ke bawah. Dan kalian harap maklum, kalaupun ya agak lambat ya, karena jalan ini agak curam ke bawah dan kalian lihat sendiri tidak begitu kelihatan mana yang mau ditapak ya, alias tempat berpijak tidak kelihatan. Nah ini sangat curam ke bawah, agak lambat, tangan saya memegang HP, satu lagi memegang parang. Nah karena banyak sekali teman-teman di kolom komentar mempertanyakan batang pisang yang seperti apa, jenisnya apa, dan bagaimana usianya, apakah dia yang sudah berbuah atau belum berbuah. Dan jawabannya teman-teman, saya sampaikan di batang pisang ini ya, berdekatan di batang pisang ini saya sampaikan kepada kalian, batang pisang apa saja boleh, dan yang berbuah ataupun belum berbuah juga boleh. Artinya teman-teman, kondisinya hanya dibuka nanti bagian luarnya saja. Bagian hijaunya ini di luar, ini dikupas. Kita ambil bagian dalamnya, bagian putihnya. Nah sekarang saya akan pilih, ini ada berbuah ya. Ini pisang gepok teman-teman ya. Pisang yang sangat diminati, ini untuk gorengan itu bagus sekali tuh. Tuh. Itu pisang kepok, saya rasa bukan yang berbuah itu yang saya ambil, tetapi yang di sebelahnya ya, yang belum berbuah. Nah, ini kondisi kandang kita dari belakang. Nah, makanya saya bilang ini jebol teman-teman. Karena ini awalnya dulu adalah tembok, tetapi temboknya ini tidak terlalu kuat, makanya kemarin jebol. Akibat ada hujan terus-menerus, anginnya itu, tanahnya itu terlalu banyak menyerap air, jadi jebol teman-teman. Itu kondisinya, itu kandang kita yang ada di situ tadi. Ini yang di sini. Nah sekarang kita berada di bawah ya. Saya akan coba potong satu yang seperti apa. Saya pilih dulu teman-teman. Kita harus ke bawah lagi. Kita harus senter. Yang mana ini kita bidik, akan kita tebas. Nah, oke teman-teman, sepertinya yang ini ya, yang satu ini akan saya tumbangkan kemari. Jangan sampai tumbangnya jatuhnya ke situ, karena di situ ada sungai, parit kecil tetapi itu dalam teman-teman. Nah tekniknya supaya dia masuk, jatuhnya ke celah sini ya, artinya jatuh kemari. Jangan sampai ke sana, karena ke sana sungai, jadi makin repot kita. Nah bagian apanya yang kita tebang agar jatuhnya kemari? Ke bagian kiri, jangan ke bagian kanan. Nah ini yang kita akan eksekusi. Ini belum berbuah teman-teman. Nah, jadi pertanyaan kalian di kolom komentar di video sebelumnya itu sudah terjawab ya. Apakah yang sudah berbuah atau belum berbuah? Jawabannya bebas. Yang mau berbuah ataupun belum berbuah tidak ada masalah. Berarti yang mau kita tebas bagian sininya, biar dia nanti jatuhnya kemari. Kita hantam dari kanan ya. Nah, kita mengharapkan jatuh tumbangnya kemari. Kalau kita hantam di sini, tumbangnya kemari. Makanya kita harapkan tumbangnya kemari. Ada celah batang pisang ini jangan sampai terganggu ya, jangan sampai ini tumbang. Jadi kita ambil celahnya di sini. Nah. Ini batang pisang kepok ya teman-teman ya. Dan ini lumayan sangat besar ini batangnya nih. Ini kalau salah timpa dia, lumayan juga teman-teman. Bisa metong ini. Jadi kita harus hati-hati ya. Oh ini tepat di atas kepala kita nih. Nah, kita upayakan dia jatuhnya ke sana. Karena saya satu tangan juga nih teman-teman. Ada karena gagang yang mau saya tarik. Nah ini sepertinya bisa ditarik ke sana ini. Sebentar. Jangan sampai salah. Kalau salah dia menimpai saya. Saya ada di bawah nih. Nah ini lurus ke atas. Saya mengharapkan jatuhnya ke situ. Jangan sampai kemari. Nah saya berada di bawah dia sekarang. Pisang kepoknya nih. Kita akan ambil terus dari sisi sini, berharap dia agak ngayun ke sana ya. Nah, di sini nanti
Kita tinggal hantam sekali. Oke, coba kita tarik dulu supaya ada ayun dia kemari ya. Apakah bisa? Kalian harap maklum teman-teman, tidak bisa melihat dengan jelas ya, karena saya merekam satu tangan dan satu tangan lagi untuk nebang batang pisangnya. Sepertinya tidak bisa ditarik. Ya, ini bagian sininya. Kita berharap dia jatuh kemari ya. Nah, sedikit lagi. Kita harus hati-hati teman-teman. Nah, kondisinya sekarang seperti ini. Saya naik dulu. Tuh dia sudah mereng ya. Jangan sampai dia ke sana. Kita harapkan jatuhnya ke sini. Berarti kita ambil dari bagian sini. Ya. Kita masuk dari sini. Ini biar kalian akan lihat. Nah, tadi di bagian situ kita sudah potong. Tinggal kita ambil di bagian sini sedikit. Nah, sedikit lagi. Oke. Oke, jangan terlalu dipaksa. Kalau udah ada pergerakan bunyi seperti itu, kita bersabar. Barulah kita tarik ayunan sekali lagi dari sini. Nah, saya mau memperlihatkan kepada kalian, kalau misalnya mempunyai batang pisang yang kondisinya seperti ini ya, berharap jatuhnya jangan asalan. Nah, coba ya. Saya akan langsung lari. Ini saya tarik sambil saya lari. Oke, dia jatuh teman-teman. Oke, seperti yang kita harapkan. Jatuhnya perfect sempurna. Kita tidak berharap dia jatuh ke sana, diharap jatuh kemari. Dan tidak melukai batang pisang yang lainnya. Ini aman, dan yang kecil itu juga aman. Seperti sesuai yang dengan kita inginkan teman-teman. Nah, seperti itu teknik untuk menumbangkan batang pisangnya. Kalau kalian mau ngambil dari sisi kiri jatuhnya, tebas dulu bagian kirinya. Nah, ini seperti apa saja yang boleh diambil. Sebenarnya ini bisa dicacah teman-teman, tetapi saya tidak terlalu memaksakan ya. Artinya saya ambil batang pisangnya saja sama daun atasnya ini. Nah, kalau daun ini saya ambil. Ini teman-teman. Ini daun pisang mudanya. Itu saya ambil. Nah, seperti itu teman-teman.
Oke teman-teman, saya sudah berhasil membawanya ke atas dengan 3 bagian seperti ini. Dan ini bertahan sangat lama teman-teman. Saya jelaskan terlebih dahulu. Yang ini sama yang tengah itu nanti akan saya pergunakan sekitar 1 minggu lagi. Khusus yang ini untuk 200 ekor ayam ini mampu bertahan teman-teman. Satu batang yang ini nanti saya akan bersihkan. Bagian kulit terluarnya itu dibuang dan selebihnya itu bisa dipakai. Yang ini jangan dicacah teman-teman, artinya disimpan, dia diberdirikan. Jangan posisi tidur seperti ini. Kalau saya biasanya di sini. Saya pinggirkan di samping tembok seperti ini dengan posisi berdiri. Jadi dia lebih awet, tidak ada pembusukan. Dan tidak usah dikupas dulu bagian luarnya. Pada saat nanti mau dikonsumsi baru dibuka bagian luarnya. Yang terlebih dahulu ini yang saya akan kupas, yang bagian yang ini teman-teman. Ini bisa bertahan seminggu ataupun 10 hari. Nah hasilnya seperti apa? Seperti ini teman-teman. Cacahannya seperti ini. Ini sudah dicampurkan dari 50% dari cacahan batang pisang dan 50% lagi dari pur 511, dedak ikan, dedak padi dan dedak jagung. Kalian harus punya chopper itu teman-teman. Andalan saya itu yang warna putih ini sudah hampir setahun tidak pernah rusak. Makanya saya sertakan di video ini. Itu kalian tinggal klik saja linknya teman-teman, ada di deskripsi. Nanti langsung akan diarahkan ke tokonya. Ini cacahannya sangat bagus. Sampai setahun ini sudah hampir setahun tidak pernah rusak. Mata pisaunya masih sangat tajam dan tidak berkarat teman-teman. Makanya saya rekomendasikan kepada kalian. Dan itu bukan toko saya, tetapi toko orang lain. Saya pernah beli di situ. Nah sekarang teman-teman, saya akan coba bersihkan seperti apa. Ini saya ambil sepenuhnya. Ini diambil, dicacah teman-teman. Ini daun paling mudanya, ini bagus. Nah, inilah yang dipergunakan teman-teman. Setelah dikupas seperti ini, daun yang paling mudanya bisa. Yang penting kalian sudah punya mesin choppernya itu tadi. Itu yang putih. Kita akan coba berikan makan ya. Ini hasilnya. Hasil cacahannya yang sudah dicampur dengan 50% pakan alternatif ya. Ini pakan alternatif judulnya teman-teman, untuk lebih menghemat biaya uang keluar. Tempat makannya dibersihkan dulu nih. Ini sangat diminati sama mereka teman-teman, dan jelas tumbuh kembang ayam juga sangat pesat. Waktu 3 bulan mereka sudah sampai 1 kilo 3 on, 1 kilo 2 on. Kalau yang jantan nanti bisa sampai 1 kilo 4 on teman-teman. Makanya saya terapkan ini, saya bagikan kepada kalian. Saya bukan menimbulkan hoax. Saya tidak perlu view-view banyak. Yang penting penontonnya itu bisa tidak skip-skip. Artinya mereka belajarnya tepat. Nah, jangan di skip supaya penerapannya bagaimana metode yang saya berikan untuk pakan alternatifnya bisa berjalan dengan baik. Seperti itu teman-teman. Ini sangat diminati ya oleh ayam. Nutrisi yang terkandung di dalamnya juga sangat sudah tercukupi untuk kebutuhan ayam. Nah, demikian dulu videonya teman-teman. Kalau ada pertanyaan bagi kalian yang belum terjawab di video ini, silahkan tanyakan saja di kolom komentar apa kendala kalian juga di dunia peternakan kalian. Di tempat kalian saya akan menjawabnya berdasarkan dengan pengalaman saya akan bagikan kepada kalian. Silahkan tuliskan saja di kolom komentar teman-teman. Jangan lupa subscribe ya untuk channel ini agar video-video berikutnya kalian tidak akan ketinggalan notifikasinya. Ada satu kunci untuk pembesarannya 3 kali maksimal dari ini saya belum berikan, tetapi saya akan janji akan berikan di video berikutnya. Makanya kalian jangan lupa subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Salam kasih dari Jeruk Lawi.